Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Gloria Natasha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lembaga keuangan syariah non-bank. Adapun subtema pembahasan kita kali ini berkaitan dengan apa itu keuangan Islam, kemudian lembaga keuangan dan lembaga keuangan Islam, kemudian ada juga struktur lembaga syariah di Indonesia, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Baik, untuk pokok bahasan kita yang pertama mengenai lembaga keuangan itu sendiri, menurut Surat Keterangan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 729 tahun 1990, lembaga keuangan ialah perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan yang memiliki peran sebagai administrasi keuangan. Adapun fungsi dari lembaga keuangan itu sendiri ialah fungsi dilihat dari sisi-sisi penyedia finansial, lalu kedudukannya dalam sistem perbankan, sistem moneter, sistem finansial. Nah, untuk sistem finansial itu sendiri dibagi kembali menjadi 4. Yang pertama ini ada fungsi tabungan, lalu yang kedua ada fungsi penyimpanan dan kekayaan, yang ketiga fungsi transmutasi, yang keempat fungsi likuiditas. Jika kita sudah membahas mengenai lembaga keuangan, pengertian, peran, dan fungsinya secara umum, kita akan masuk ke lembaga keuangan syariah. Namun sebelum kita mempelajari pengertian lembaga keuangan syariah, tentu hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah framework dari keuangan Islam itu sendiri, di mana dari sistem keuangan Islam sendiri pastilah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Bagi umat Islam, Al-Quran dan hadis ini tentu akan menjadi the way of life-nya. Bisa dikatakan keuangan Islam ini adalah mereformulasi suatu bentuk sistem yang sesuai dengan doktrin agama Islam. Jadi bisa dikatakan keuangan Islam ini adalah bentuk dari bermuamalah sesuai dengan prinsip Islam. Nah, ketika keuangan Islam menjadi the way of life, tentu keuangan Islam sendiri harus sesuai dengan aturan yang sesuai dengan Islam, atau yang sering kita sebut dengan syariah. Syariah di sini adalah jalan-jalan menuju suatu tujuan. Nah, tujuannya ini ada 5 hal, yaitu melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi kekayaan. Agar kelima hal tersebut tercapai, tentu dalam sistem keuangan Islam seluruh aspeknya harus ditujukan untuk melindungi kelima hal tersebut. Akhirnya dalam keuangan Islam ini dibuatlah sebuah prinsip dasar. Di sini ada 5 prinsip dasar keuangan Islam, yaitu yang pertama adanya 1. Larangan riba. Hal ini pun terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275-281 yang berbicara tentang riba dan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua adanya larangan gharar atau ketidakpastian. Apabila dalam transaksi ada yang dirugikan dan tidak adanya kepastian dari transaksi tersebut, maka dapat dikatakan haram hukumnya. Lalu yang ketiga ada larangan maisir, disebut juga spekulasi, yang dapat berakibat salah satu pihak mengambil keuntungan atas spekulasi atau perjudian dan pihak lain dirugikan. Lalu yang keempat ini ada PLS sebagai dasar kontraknya atau profit and loss sharing, adalah prinsip dibagi untung dan bagi rugi. Jadi setiap keuntungan ataupun kerugian haruslah dibagi. Dan yang kelima ada keuangan untuk bisnis yang halal. Jadi segala sesuatu hal dalam transaksi keuangan Islam haruslah yang halal. Bisnis yang halal tidak boleh seperti misalnya pabrik minuman keras atau pabrik rokok. Itu tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya mengenai karakteristik keuangan Islam pada umumnya. Karakteristik keuangan Islam ini sendiri adalah ditujukan untuk kemaslahatan umat. Namun hal ini juga bisa dirinci antara lain yang pertama, yaitu kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Lalu yang kedua ini kemudian keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi kekayaan
serta pendapatan yang merata. Dan yang ketiga, stabilitas nilai mata uang. Dan yang keempat, mobilisasi dan investasi tabungan yang digunakan untuk pembangunan perekonomian, tentunya dengan cara-cara yang adil. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang efektif. Lalu tujuan keuangan Islam ini juga berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yang telah dibahas di awal, yaitu mengenai framework sampai saat ini. Tujuan yang pertama ialah terrealisasinya maqasid syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa maqasid syariah ini di dalamnya juga terdapat tujuan untuk melindungi hal yang tadi sudah disebutkan gitu, yang sudah kita pahami bersama-sama di depan tadi, yaitu melindungi agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan kekayaan. Nah, keduanya adalah tercapainya tujuan akhir, ya. Tujuan akhir dari keuangan Islam ini tentu saja berkaitan dengan sirkulasi ke seluruh lapisan masyarakat. Islam ini sangat menganjurkan bahwa harta dalam keuangan Islam ini dapat berputar seluruh lapisan masyarakat, jadi tidak hanya berhenti pada salah satu pihak saja yang memiliki surplus dana. Sebagai contoh ialah zakat. Tujuan akhir yang kedua adalah transaksi yang adil. Transaksi merupakan transaksi yang sesuai dengan anjuran agama Islam, bahwa setiap transaksi yang digunakan itu, yang dilakukan haruslah berlandaskan kepada keadilan dan transparan. Lalu yang ketiga, tujuan perantara yang terdapat di keuangan Islam. Yang pertama adalah penggunaan akad. Lalu yang kedua, membangun nilai dan standar, yang akhirnya pembagian tanggung jawab sosial. Lalu terdapat juga aktivitas industri keuangan non-bank syariah, yaitu hukum Islam. Beberapa aktivitas utama dalam industri keuangan non-bank syariah ini juga meliputi, yang pertama ini ada asuransi syariah atau takaful, adalah praktek perlindungan dan kerjasama yang dimana tujuannya saling membantu di antara sejumlah individu atau entitas melalui investasi dalam bentuk aset serta menyediakan pengembalian dana untuk mengatasi resiko tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kedua ini ada dana pensiun, adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan program yang menawarkan manfaat pensiun. Dan yang ketiga ini ada lembaga pembiayaan syariah, yang dimana merupakan badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan dan menyediakan dana atau modal barang. Lalu yang keempat ada lembaga keuangan syariah khusus, adalah suatu entitas yang memiliki peran dan fungsi khusus dalam mendukung program pemerintah seperti lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pegadaian, lalu ada perusahaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional atau disebut Persero, dan PT Dana Reksa atau Persero. Lalu yang kelima ada lembaga keuangan mikro syariah, adalah institusi keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan layanan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan masyarakat untuk mengelola simpanan dan memberikan jasa konsultasi pengembangan. Usaha tujuan murni ini mencari keuntungan. Dan yang keenam ada finansial teknologi syariah, yang merupakan layanan yang memfasilitasi pertemuan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Industri keuangan non-bank syariah atau IKNB syariah dalam menjalankan aktivitasnya tentunya tunduk pada pedoman yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah, peraturan OJK, serta fatwa DSN MUI yang dikeluarkan oleh lembaga pengaturan seperti Bapepam, OJK, atau Dewan Syariah Nasional MUI. Lalu, adapun regulasi industri keuangan non-bank syariah
atau IKNB syariah juga diatur oleh berbagai regulasi dan lembaga pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas IKNB syariah ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan keuangan yang berlaku. Adapun beberapa elemen regulasi dan pengawasan yang biasanya terkait dengan IKNB syariah meliputi: yang pertama ini ada peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah suatu negara biasanya memiliki peran dalam mengatur industri keuangan, termasuk IKNB syariah ini melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh departemen atau badan terkait. Lalu yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan tersendiri atau OJK memiliki peran penting dalam mengawasi, mengatur industri keuangan termasuk IKNB syariah ini. Nah, OJK juga menetapkan aturan-aturan dan regulasi untuk memastikan kesesuaian aktivitas IKNB syariah dengan prinsip-prinsip syariah dan standar keuangan. Lalu yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, DSN MUI ini mengeluarkan fatwa mengatur aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Institusi keuangan syariah haruslah mematuhi fatwa-fatwa tersebut dalam operasi mereka. Yang keempat ada Peraturan Keuangan Syariah. Negara yang mengadopsi keuangan syariah ini biasanya memiliki peraturan keuangan syariah yang mengatur berbagai aspek industri keuangan non-bank syariah, termasuk kepada produk akad dan tata cara operasi. Yang kelima ada sertifikasi syariah. Produk dan lembaga keuangan yang ingin beroperasi dalam kerangka syariah biasanya harus mendapatkan sertifikasi syariah. Ini melibatkan audit dan penilaian oleh badan syariah independen. Lalu yang keenam ini ada peraturan perlindungan konsumen ataupun regulasi juga melibatkan perlindungan konsumen. Ini termasuk kepada ketentuan mengenai transparansi, hak konsumen, dan penyelesaian sengketa. Yang ketujuh ada laporan pengungkapan institusi keuangan non-bank syariah yang biasanya diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi terkait kepada otoritas jasa pengawas sehingga mereka dapat memantau dan menilai kinerja dan kepatuhan syariah. Selanjutnya ada juga pengawasan dan penegakan hukum. Nah, OJK atau otoritas pengawas serupa memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan aturan yang berlaku, termasuk melalui inspeksi ataupun penyelidikan dan sanksi jika ada pelanggaran. Nah, dari regulasi ini dirancang untuk menjaga integritas industri keuangan non-bank syariah, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar keuangan yang berlaku. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan diterapkan untuk kita semua.